أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman limajdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam ini di kota Misai'id. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di sini dan negeri Qatar secara umum serta kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita sebagai majelis yang barokah. Dan insya Allah kita mau membahas tentang ada apa dengan riba, yang itu merupakan salah satu judul buku yang pernah saya tulis dan sempat viral sekitar tahun 2017. Seingat saya di salah satu daurah Qatar yang kesekian kita sudah pernah menyinggung buku ini. Namun mengingat dari panitia ingin agar tema ini diangkat kembali, maka di kesempatan kali ini kita mau mengulang materi yang barangkali sudah pernah kita bahas. Dan seperti yang tadi pagi kita sampaikan, bahwa mengulang ilmu tidak akan menghasilkan efek bosan. Karena ketika kita belajar perlu untuk selalu diulang. Sebab yang namanya ilmu ketika tidak diulang akan lupa. Sehingga barangkali sebagian di antara Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kajian seputar masalah riba, namun kalaupun diulang tidak ada ruginya. Baik, saya sudah siapkan satu materi yang insya Allah akan kita bahas dalam waktu yang lebih singkat. Karena tadi, dan ini dipesani oleh panitia, kalau bisa malam Jumat dibuat tema tanya jawab atau bagian tanya jawab lebih banyak. Maka nanti mungkin pengantar materinya tidak lebih panjang dibandingkan kajian yang sebelumnya. Bisa di share screen? Ya. Kita coba tampilkan seperti ini. Nah, ini sesekali kajian pakai proyektor. Tapi belum teruji, berhasil nggak ya? Bismillah. Baik, kita mau bahas tentang riba. Nah, biar nanti lebih maksimal, Bapak Ibu bisa simak sebagaimana yang tertayang di screen. Jadi berkaitan dengan urusan dunia. Berkaitan dengan urusan dunia. Urusan dunia itu ada yang sifatnya mubah dan ada yang sifatnya dilarang. Hanya ada dua hukum ini, antara yang halal dan yang haram. Ada satu lagi Pak, syubhat. Baik, memang ada satu lagi yang ketiga, yaitu perkara syubhat. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Baik, ketika kita belajar urusan dunia, di sana ada halal, ada haram, dan ada syubhat. Pertanyaannya, bagian mana yang perlu kita detailkan? Bagian mana yang perlu kita detailkan? Hah? Yang halal, haram, atau yang syubhat? Yang perlu kita detailkan adalah bagian yang dilarang. Ini harus dibuat detail. Dah? Sehingga sesuatu yang haram
dalam Al-Quran itu didetailkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Kenapa kalian tidak mau makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Padahal Allah telah memberikan rincian kepada kalian, ma harrama 'alaikum, apa yang telah diharamkan kepada kalian. Sehingga Allah menegaskan bagian yang Allah haramkan itu fassala lakum. Allah kasih rincian kepada kalian. Illa ma turirtum ilaih, kecuali dalam kondisi terpaksa bagi kalian untuk mengambilnya. Oleh karena itu, berbicara tentang masalah haram dalam masalah urusan dunia, kita harus bahas secara detail. Sehingga kalau Anda mau bahas masalah haram, jangan cuman judulnya saja. Pokoknya kita anti riba, no riba, dilarang riba, titik. Riba itu apa? Wallahu a'lam, tidak ngerti. Karena bisa jadi ketika orang tidak tahu rinciannya, dia terjerumus ke dalam pelanggaran yang dia anti untuk melakukannya tanpa sadar. Sehingga dia memang anti riba, dia punya prinsip tidak mau dengan riba. Tapi dalam posisi ketika dia tidak tahu detailnya riba seperti apa, akhirnya dia terjerumus dalam riba tanpa sadar. Tayyib. Karena itulah membahas masalah dosa itu harus rinci. Bahas masalah dosa itu harus rinci. Sehingga Anda bahas masalah dosa yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam, dosa syirik, dosa kekufuran, itu harus rinci. Dosa-dosa besar, apa saja dosa-dosa besar yang mendapatkan ancaman khusus dalam syariat, pembahasan itu harus rinci. Apa saja contoh dosa-dosa kecil, itu juga harus rinci. Makanya para ulama Ahlussunnah berkaitan dengan pemahaman masalah dosa, pembahasan masalah dosa, mereka buat sangat rinci. Di antara kitab yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mengenal, isinya kumpulan dosa-dosa. Kitabnya siapa? Adz-Dzahabi. Judulnya apa, Pak? Al-Kabair. Isinya kumpulan dosa-dosa. Ratusan dosa dimasukkan oleh Adz-Dzahabi di kitab itu. Kenapa demikian banyak, Pak? Karena belajar dosa itu harus rinci. Sebagaimana ketika Anda belajar sesuatu yang haram, harus rinci. Kalau sebatas teriak-teriak anti syirik, anti riba, anti dosa besar, anti, tapi tidak tahu rinciannya, bisa jadi yang bersangkutan terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang itu tanpa sadar. Karena itu ada seorang sahabat yang beliau anti mainstream ketika bertanya kepada Nabi SAW. Beliau adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudzaifah pernah mengatakan bagaimana testimoni beliau ketika belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu masyarakat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bagaimana sunnah beramal A, sunnah beramal B, sunnah beramal C, tata cara amal A, amal B, dan seterusnya. Para sahabat banyak bertanya tentang itu. Wa sa'altuhu 'anil syarr. Tapi aku justru banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Karena aku takut terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa sadar. Sehingga sahabat Hudzaifah ini memberikan salah satu contoh. Orang kalau mau belajar berkaitan dengan masalah maksiat, dia harus detail. Karena kalau tidak detail, dia terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Ada satu buku yang isinya kumpulan kesyirikan. Bisa disebutkan judul buku itu. Buku yang dia secara khusus bahas kumpulan kesyirikan, daftar kesyirikan. Bukunya terkenal sekali. Mungkin Anda sudah sering membacanya. Sebutkan nama buku itu. Ya?
mujarobat. Itu belajar jadi dukun. Bukan ya. Buku itu adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad. Ini judulnya Kitabut Tauhid, tapi isinya kitabus syirik. Sehingga beliau sebutkan tentang keutamaan tauhid dan seterusnya dalam beberapa bab di depan. Lanjutannya isinya kumpulan-kumpulan kesyirikan. Berkaitan dengan masalah jimat, nanti nyambung lagi syirik apa, syirik kuburan, syirik tentang ini dan seterusnya. Sampai bersumpah atas nama selain Allah. Nah, itulah contoh bahwa kalau kita belajar masalah maksiat harus detail. Sebatas teriak-teriak anti, tapi kalau tidak detail bisa jadi orang nggak tahu. Ada banyak sekali misalnya kampanye di tempat kita ya. Kampanye anti korupsi itu kan banyak, Pak. Ditempel di mana-mana. Awas, bahaya laten korupsi, waspada korupsi, perangi korupsi dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu kalau lagi pulang kan sering lihat stiker kayak gitu. Tapi tentang penjelasan bagaimana korupsi, seperti apa gulul, itu jarang. Sehingga banyak kaum muslimin menyangka ini nggak korupsi kok, kita lakukan saling ridho. Ini bukan suap, ini bukan sogok, tapi gratifikasi. Nah, yang penting kan saling ridho. Ini tips dan seterusnya. Dia tidak menyangka kalau itu bagian dari apa yang dilarang dalam syariat kita. Maka mungkin bisa jadi dia bagian dari anggota aparat yang anti dengan pelanggaran tadi, tapi dia sendiri pelakunya tanpa sadar. Maka bicara masalah sesuatu yang haram sekali lagi harus rinci. Sehingga kalau kita bahas masalah riba, maka kita akan bahas secara rinci. Jika tidak rinci, mungkin dia bisa teriak anti riba, tapi dia tidak tahu seperti apa riba yang sejatinya. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi SAW menceritakan tentang pintu-pintu riba. Pintu riba ada 70 sekian pintu. A'laha, yang paling tinggi atau yang paling rendah adalah seperti ayyankihar rajulu ummah, seorang lelaki berzina dengan ibunya. Baik Pak, kalau di situ ada 73 pintu Pak. Jumlahnya banyak. Boleh nggak Pak disebutkan 10 saja pintu riba yang Bapak kenal? 1. Pintu riba ada 70 sekian pintu. Banyak ya. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu yang usianya sudah 40-an ke atas. Pintu riba yang jumlahnya banyak tadi, tolong sebutkan 10 saja. 1. Mulai dari yang paling kanan. Masya Allah, ini resiko duduk di depan ini. 1. Pinjaman bank. 2. Mengambil manfaat dari yang kita pinjamkan. Mengambil manfaat dari yang kita pinjam atau kita pinjamkan? Kita pinjamkan. Kita pinjamkan. Yang ketiga, gadai sawah. 4. Berdagang tanpa menghadirkan barang. Berdagang tanpa barang. Yang kelima, Tukar barang dengan lain jenis. gimana Pak? Tukar barang dengan lain jenis. Tukar barang dengan lawan jenis. Lain jenis maksudnya? Emas sama emas. Emas sama emas. Lain jenis kan berarti motor sama emas, motor 1 sama motor 2, mobil dengan mobil, nggak boleh. Baik, kita mungkin akan kesulitan gitu. Jadi di saat kita disuruh untuk menyebutkan ada 70 sekian pintu riba, tolong sebutkan 10 saja, kita kesulitan. Berarti masih banyak yang tidak kita ketahui. Nah kira-kira dari sekian banyak yang kita nggak tahu, mungkin nggak kita bisa jadi adalah pelakunya? Sangat mungkin, karena kita nggak tahu. Nah makanya kenapa perlu belajar detail? Karena sesuatu yang hukumnya haram itu harus tahu dengan jelas. Bahasa lainnya, semua potensi bahaya harus kita ketahui. Karena kalau tidak, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Baik, sekarang coba kita lihat ini Pak.
Yang pertama terkait makna riba secara bahasa. Riba secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukuman yang Allah berikan kepada orang kafir. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Para musuh Nabi itu durhaka kepada utusan Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan rabiyah. Yang dimaksud dengan siksaan rabiyah adalah siksaan yang terus bertambah. Ini merupakan dalil bahwa hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu makin lama makin bertambah. Sehingga kalau orang saat ini ketika di dunia dia memahami teori adaptasi, Pak, manusia kalau di neraka nggak mati-mati kan dia beradaptasi, Pak. Setelah itu bermutasi, Pak. Lalu setelah bermutasi, wah, nanti dia jadi manusia api, kebal api, rumangsamu. Terus, lah kalau sudah jadi manusia api, dia tidak akan merasakan sakitnya api. La haula wala quwata illa billah. Dan ada sebagian orang-orang yang menyimpang punya keyakinan seperti itu. Nanti lama-kelamaan orang yang berada di neraka tanpa ujung itu akan beradaptasi lalu bermutasi. Akhirnya dia sudah tidak lagi merasakan sakitnya api, karena saking lamanya dia berada di dunia api. Nah, bayangan seperti ini kan menyimpang, karena dia meremehkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini salah satu di antara dalil bahwasanya siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka itu selalu ditambahkan oleh Allah. Akhdatun rabiyah. Allah sebut sebagai siksaan yang rabiyah. Rabiyah artinya tumbuh dan berkembang. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj ayat yang kelima berkaitan dengan kondisi bumi. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat. Ketika kami turunkan di atas permukaan bumi itu al-ma'a, air hujan, ihtazzat wa rabat, maka bumi itu bergetar, wa rabat, dan tumbuh. Itulah makna riba secara bahasa. Artinya apa tadi? Tumbuh dan bertambah. Baik. Karena itu para sahabat ketika mereka menceritakan peristiwa saat Nabi SAW pada waktu makan bersama, hidangan yang tersedia itu terbatas. Kemudian oleh Nabi SAW diciduk, dibagikan kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Nah, yang bercerita ketika itu mengatakan, wa ma akhadha minha illa roba min asfaliha. Setiap kali Rasulullah SAW mengambilnya, tumbuh dari bawahnya. Illa roba min asfaliha. Kuah itu atau sayuran itu tumbuh dari bawahnya. Sehingga para sahabat walaupun jumlahnya banyak, mereka bisa mengkonsumsi hidangan yang sifatnya terbatas karena mukjizat Nabi SAW, bahwa kuah tadi, isinya makanan tadi selalu tumbuh dengan mukjizat Rasulullah SAW. Selanjutnya kita beralih ke makna riba secara istilah. Riba secara istilah, dalam syariat, riba secara istilah memiliki dua sudut pandang. Riba dalam makna luas dan riba dalam makna yang lebih sempit. Riba dalam makna luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Semua transaksi yang dilarang oleh syariat itu bisa disebut riba. Baik yang ada hubungannya dengan utang piutang maupun yang tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Baik yang ada kaitannya dengan benda ribawi maupun yang tidak ada kaitannya dengan benda ribawi. Pokoknya semua transaksi yang dilarang oleh syariat, baik karena alasan goror, karena alasan dolim, karena alasan riba, semuanya bisa disebut riba. Secara makna istilah yang lebih luas. Contoh penggunaan ini bisa kita dapatkan dari dialognya para sahabat. Sahabat Ibnu Abi Aufa pernah mengatakan, an-najishu akilu riban kha'in. Pelaku najas itu pemakan riba pengkhianat.
Apa yang dimaksud dengan pelaku najas, Pak? Pelaku najas itu seperti ini. Kalau ada dua orang, ya, A dan B, mereka sedang tawar-menawar. A sebagai penjual dan B sebagai pembeli. Mereka sedang tawar-menawar. Kemudian tiba-tiba datang Mukidi. Terus si Mukidi ini tanya, ditawar berapa? 500. Wah, saya berani 700, ini barang bagus. Dia ngomong seperti itu di depan penjual dan pembeli. Akhirnya memotivasi pembeli untuk segera beli. Maka dia sampai nggak berani nawar. Wah, Mukidi saja berani 700. Dia akhirnya berani beli lebih mahal atau termotivasi untuk segera beli karena ada pengaruh si Mukidi. Padahal Mukidi ini sifatnya berpura-pura. Nah, transaksi ini kalau sampai terjadi, maka si Mukidi ini disebut najis. Akadnya namanya najas. Pelanggaran seperti ini namanya pelanggaran najas. Dan Nabi SAW mengatakan, an-najishu, si pelaku najas, akilur riba khain, dia pemakan riba, pengkhianat. Padahal ada nggak transaksi utang piutang di situ? Tidak ada. Kesalahan yang dilakukan oleh najis ini apa? Menipu calon pembeli atau calon penjual untuk segera bertransaksi, sehingga dia merasa bahwasanya transaksi itu aman, padahal aslinya dia ditipu. Dan turunan praktek najas ini cukup banyak di sekitar kita. Salah satu di antara alasan para ulama melarang jual beli follower, jual beli akun medsos itu karena najas. Kenapa, Pak? Seolah-olah followernya banyak, seolah-olah laris, komentarnya banyak, padahal aslinya itu adalah dibuat-buat. Nah, praktek seperti ini masuk kategori najas. Makanya testimoni kalau ternyata dikondisikan tidak organik, masuk dalam kategori najas. Dan sekarang banyak testimoni online yang tidak organik, ya. Bayar orang, tolong dong kasih testimoni, padahal dia bukan konsumen, tapi dia cuma nyuruh orang aja untuk ngasih testimoni. Itu masuk kategori najas. Kemudian kita juga bisa mendapatkan keterangan tentang makna riba secara luas tadi dalam penjelasan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhir suratil Baqarah fir riba." Ketika turun penjelasan tentang riba di akhir dari surat Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju masjid, faharramat tijarata fil khamri, lalu beliau mengharamkan praktek perdagangan khamr. Ayatnya berisi tentang riba, larangan riba, tapi Nabi SAW melarang jual beli khamr. Jual beli khamr hukumnya apa? Haram, walaupun tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kenapa ketika turun ayat riba Nabi SAW melarang jual beli khamr? Nah, itu salah satu di antara contoh penggunaan makna riba secara istilah dalam arti yang lebih luas, mencakup semua transaksi haram dalam syariat. Selanjutnya kita beralih ke makna riba secara istilah dalam arti yang lebih sempit. Para ulama memberikan definisi sebagai berikut. Ada banyak sekali redaksi yang disampaikan oleh para ulama dalam mendefinisikan riba secara makna istilah dengan arti yang lebih sempit. Tambahan khusus diantaranya, ya, tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada imbalan sebaliknya. Definisi ini saya ambil di Islam Web, ya, webnya Qatar, ya. Nah, tambahan khusus ziyadah makhsusah li ahadit tarafain bila iwad. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada imbal balik. Baik, seperti apa Pak contohnya? Anda bisa lihat kayak gini ilustrasinya, ya. Jika ada orang bertransaksi, dia pinjam 1 juta, kemudian nanti dia diminta untuk mengembalikan 1 juta plus 100.000. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat,
Apa penyeimbang 100.000? Apa penyeimbang 100.000? Kosong. Tidak ada. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang, ini statusnya riba. Coba bandingkan dengan yang kedua. 1 juta plus usaha. Lalu dia bisa mendapatkan modal balik 1 juta plus 500.000. Apa penyeimbang 500.000? Usaha. Maka yang ini halalan thayyibah. Anda jangan melihat riba itu dari besar dan kecilnya keuntungan. Kecil bisa jadi riba ketika didapatkan dengan cara yang salah. Dan besar bisa jadi halalan thayyibah kalau didapatkan dengan cara yang benar. Sebab besar dan kecilnya keuntungan itu tidak mempengaruhi status kehalalan. Mau untung besar maupun untung kecil itu tidak ada kaitannya dengan hukum halal dan haram. Tayyib. Sehingga kalau ada sebagian orang yang berkomentar begini, kenapa Pak ya, kalau bank syariah itu kok selalu lebih mahal? Selalu yang namanya bank syariah lebih tinggi harganya daripada bank konven. Anggaplah misalnya kalau di posisi ini kita sepakat bank syariahnya sudah sesuai syariah, tapi dia lebih mahal. Terus apa salahnya kalau orang jual beli mengambil untung lebih gede? Sah-sah saja. Dan bank syariah misalnya praktek jual beli, dia menggunakan metode yang halal, tapi dia minta untung lebih besar. Ya boleh-boleh saja. Yang penting apa? Skemanya benar. Dan selamanya yang namanya daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Maka kalaupun ada orang yang mereka berkomentar, kenapa yang syariah selalu lebih mahal, Anda anggaplah itu hal yang normal ya. Karena selamanya daging sapi akan selalu lebih mahal daripada daging babi. Tayyib. Ini jika kita sepakat posisi bank syariah tadi praktiknya sudah sesuai syariah. Tapi kalau sama-sama riba ya berarti Anda pilih yang lebih murah. Kalau sama-sama riba, ya itu bukan pilihan ya. Seharusnya ditinggalkan semuanya. Mohon maaf nih koreksi. Kalau sama-sama riba Anda tinggalkan semuanya. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang hukuman riba di 5 fase kehidupan. Mungkin sudah sering didengar, maka saya sebutkan sekilas saja. Yang pertama, hukuman di dunia. Hartanya dibinasakan oleh Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, makna Allah membinasakan riba ayyudhibuhu imma bi ayyudhibahu bil kulliyah. Maksudnya adalah Allah akan hilangkan harta riba itu. Bisa jadi Allah hilangkan 100% min yati sahibihi, dari tangan pemiliknya. Dia kaya dari hasil riba, tiba-tiba harta itu hilang. Mudah bagi Allah untuk membuat rumahnya kebakaran. Mudah bagi Allah untuk menjadikan mobilnya kecelakaan sehingga rusak, nggak bisa dipakai. Au yahrumahu barakata malihi, atau Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya. Sehingga makna Allah membinasakan riba, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ada 2. Dibinasakan fisiknya atau dicabut keberkahannya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya sedikit pun. Dan dua-duanya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sang hamba. Mana kira-kira yang lebih parah, Pak? Hukuman pertama atau kedua? Orang yang dia melakukan transaksi riba, lalu dia mendapatkan harta. Ada 2 kemungkinan hukuman ketika di dunia. Hartanya dihancurkan, atau yang kedua, hartanya tetap, tapi pemiliknya nggak bisa memanfaatkan. Kira-kira yang lebih parah yang mana? Hah? Pertama atau kedua? Baik. Korun itu hartanya dibinasakan. Fir'aun itu hartanya dibuat utuh, orangnya yang dimatikan.
Sehingga pada saat Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Fir'aun dengan kesombongannya berusaha untuk mengejar. Orang ini kalau mikir, nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Kalau dia mikir, terus dia balik ke Mesir, Fir'aun tetap bisa jadi raja, bisa menikmati seluruh kekayaannya. Tapi emosinya menutupi akalnya, sehingga sombongnya membuat dia ngejar, padahal dia beresiko besar. Begitu di tengah, Allah binasakan semuanya. Dia dan bala tentaranya semuanya laki-laki mati. Al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana dulu dia membantai Bani Israel yang laki-laki, Allah Subhanahu wa ta'ala membantai mereka, menghabisi mereka yang laki-laki. Wanita Mesir utuh. Wanita Mesir utuh. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusha bin Nun diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membawa pasukan Bani Israel kembali ke Mesir untuk menguasai Mesir, mengambil harta yang ada di Mesir. Baik, kembali ke sini. Sehingga banyak cara bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan kekayaan yang dimiliki oleh hamba. Bisa jadi ada orang yang kekayaannya dihancurkan, duitnya hilang, investasi gagal, ya, kirim ke Indonesia hilang, dan seterusnya. Ada juga yang uangnya ada, hartanya ada, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Sehingga dia punya, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Orangnya lari ke luar negeri, mau pulang ketakutan, dan tidak bisa menikmati harta simpanan yang ada di tanah air karena takut dengan masyarakat misalnya. Apa yang bisa dinikmati? Makanya jamaah, hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mengambil harta haram, mengambilnya takut, menyimpannya takut, menggunakannya takut, memanfaatkannya takut, dibuat serba takut, sehingga dia tidak bisa nyaman hidupnya. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila killatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Selanjutnya, hukuman di alam kubur, mereka berenang di sungai darah, sebagaimana disebutkan dalam mimpi Nabi SAW. Beliau bermimpi diajak oleh dua malaikat, kemudian ditampakkan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa. Di antara kejadian luar biasa itu, Nabi SAW mengatakan, "Ataina ala nahrin min damin, fihi rajulun qa'imun, wa ala wasatin nahri rajulun baina yaday hijarah." Aku mendatangi sungai dari darah. Di tepi sungai itu ada orang yang berdiri dan dia membawa bebatuan. Lalu di tengah sungai ada orang yang berenang. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahr. Fa idza arada ar-rajul ay yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Setiap kali yang berada di tengah sungai mau berusaha untuk menepi, dilempari batu ke arah mana? Mulutnya. Batu itu masuk ke mulutnya, terus balik lagi, berenang lagi ke tepi, dilempari lagi batu masuk ke mulutnya, berenang lagi ke tengah, terus seperti itu. Ila ayasya Allah. Ketika malaikat ditanya, siapakah orang seperti ini? Kemudian malaikat menjawab, itu adalah akilur riba, pemakan riba. Dan cerita ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika mengisahkan tentang aneka hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah ketika di alam kubur. Selanjutnya, dibangkitkan seperti kerasukan setan. Fase yang ketiga, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Coba kita lihat Pak ayatnya Pak. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba.
Baik, coba Bapak Ibu kasih penilaian untuk analogi seperti ini. Jual beli seperti riba. Analogi itu ada yang searah, ada yang kebalik. Kira-kira kalimat jual beli itu seperti riba, analogi searah atau kebalik? Nah, contohnya kayak gini, Pak. Contoh kayak gini. Terangnya rembulan itu seperti wajahnya. Itu salah atau benar, Pak? Salah atau benar? Yang benar gimana? Wajahnya seperti jadi di sini ada wajah, ada bulan. Gitu. Kalau Bapak mau membuat analogi, yang disamakan itu wajah seperti bulan atau bulan seperti wajah? Wajah seperti bulan. Kenapa? Karena yang diperbandingkan lebih sempurna harus ditaruh di belakang. Gitu ya. Contoh, dia pinter seperti Pak Habibie. Kalau dibalik, Pak Habibie pinter seperti dia. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Nah, kembali. Berarti kalau kalimatnya dia pinter seperti Habibie, yang lebih pinter mana? Siapa? Habibie. Baik. Wajahnya seperti bulan. Yang lebih banyak jerawatnya yang mana? Bulan atau wajahnya? Baik. Paham ya? Nah, jual beli seperti riba. Andaikan orang itu mengatakan riba seperti jual beli, itu lebih ringan. Tapi orang ini saking kesetanannya dengan riba, sampai dia mengatakan jual beli itu seperti riba. Dia tidak mengatakan riba seperti jual beli. Kalau dia mengatakan riba seperti jual beli, ini lebih mending. Berarti jual beli lebih bagus daripada riba. Tapi analogi dia, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena dia mengatakan jual beli seperti riba. Nah, kalau kalimatnya kayak gini, jual beli itu seperti riba, itu sama dengan Anda menggunakan analogi tadi. Dia Pak Habibie pinter seperti dia. Nabi Yusuf ganteng seperti dia. Salah atau benar? Salah. Saking kesetanannya dia dengan riba, sampai dia anggap riba itu lebih baik daripada jual beli. Maka dikasih hukuman oleh Allah ketika di yaumil qiyamah, dia dibangkitkan seperti orang kerasukan setan. Nah, itulah kaitannya al-jaza'u min jinsil amal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhnaq. Pemakan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi gila yang tercekik, seperti orang gila yang tercekik. Jadi maksud kesetanan itu penampilannya, kata Ibnu Abbas, seperti orang gila yang tercekik. Kayak gimana Pak? Wallahu a'lam. Ini hukuman besok di hari kiamat saat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Fase yang keempat, hukuman di padang mahsyar, ditantang perang. Sebagaimana Allah tegaskan di Al-Baqarah 279, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan, yuqalu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat akan diperintahkan liakili riba, kepada para pemakan riba, khud silahaka lil harbi, ambil senjatamu untuk perang. Tayyib. Sampai ada sebuah keterangan yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Waqala, Ibnu Abbas mengatakan, faman kana muqiman 'ala riba, siapa yang bertransaksi riba, la yanza'u anhu, dia tidak mau melepaskannya, padahal sudah diingatkan, itu sama dengan nerima tantangan. Itu sama dengan
menerima tantangan. Nah, kalau dia menerima tantangan, kata Ibnu Abbas, fahaqqun ala imamil muslimin ayyastatiba. Maka pemimpin kaum muslimin punya hak untuk meminta dia bertobat. Fa inna za'a wa illa duriba unukuh. Kalau dia mau meninggalkan maka dilepaskan, kalau tidak dipenggal kepalanya. Kok sampai hukuman bunuh gimana, Pak? Karena untuk dosa yang lain mungkin tidak sampai pada sekelas seperti ini. Jadi wallahu alam apakah istihad yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini istihadnya Ibnu Abbas ya. Ini disetujui yang lain ataukah qaul beliau bahwa kalau sampai ada orang yang dia muslim melakukan transaksi riba, sudah diingatkan tetap tidak mau dan bertahan di situ, maka imam berhak untuk menangkapnya, meminta dia untuk bertobat. Kalau tidak, dia tetap bertahan, berarti sama dengan menerima tantangan perang. Dan menerima tantangan perang itu berarti pemberontak. Makanya dipenggal kepalanya. Ya, meskipun seperti ini adalah wewenang sultan dan bisa jadi ini adalah istihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan bagaimana hukuman bagi para pelaku riba. Namun kita tidak punya hak untuk menegakkan praktek seperti ini. Selanjutnya ancaman neraka. Ini fase yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, وَذَرُوا مَا بَكِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Di ayat yang lain, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali lagi melakukan riba, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal. Dan makna kekal di sini, selama dia masih punya iman, ditafsirkan oleh sebagian ulama, maknanya adalah tinggal di neraka lama sekali. Tinggal di neraka dalam waktu yang lama. Wallahu a'lam. Selanjutnya, praktek riba termasuk salah satu di antara pelanggaran agama yang bersejarah, sehingga sudah disebutkan dalam kitab-kitab samawi masa silam, termasuk disebutkan dalam Taurat. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran tentang pelanggaran Yahudi. Yahudi itu punya pelanggaran wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Yahudi tetap mengambil riba padahal sudah dilarang. Kata Al-Mawardi, innar riba lam yahilla fi syari'atin qat. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua syariat. Lalu beliau mengutip surat An-Nisa ayat 161 tadi. Yakni fil kutubis sabiqah, maksudnya adalah dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah telah haramkan riba kepada Yahudi dan mereka telah mengetahui itu. Sehingga pelanggaran transaksi riba termasuk pelanggaran bersejarah. Sudah ada sejak masa silam, jauh sebelum Quran diturunkan. Bahkan sudah terjadi sebelum Taurat diturunkan. Maka saat Taurat diturunkan, pelanggaran itu sudah ada. Artinya, kalau itu sudah disebutkan dalam Taurat, berarti kejadiannya ada sebelum atau setelah Taurat? Ya, kalau sudah disebutkan dalam Taurat, berarti kejadiannya sebelum atau setelah Taurat? Sebelum. Kenapa? Nah, kalau pelanggarannya belum ada kan tidak disebutkan di kitab. Tapi ketika pelanggarannya sudah ada, maka kitab menyebutkan pelanggaran itu agar pelakunya meninggalkannya. Baik. Kalau Bapak saya tanya, kejadian Ashabul Kahfi itu lebih tepatnya ada dua nabi di sini ya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Lebih tepatnya sebelum Nabi Musa, antara Musa dan Isa, atau setelah Nabi Isa? Kejadian Ashabul Kahfi sebelum Musa, antara Musa sampai Isa, atau pasca Isa? Antara Musa dan Isa, atau yang mana? Sebelum Nabi Musa, antara Musa dan Isa, setelah Isa. Tergantung sutradara filmnya ya. Sudah nonton belum? Oh belum. Dulu kan tayangan menjelang berbuka itu.
Baik. Kalau yang ma'ruf, yang banyak diceritakan di tontonan itu, kejadiannya pasca Isa. Dia penganut ajaran Isa. Benar nggak Pak itu Pak? Yahudi itu pernah bertanya kepada Nabi SAW untuk ngetes Rasulullah SAW tentang Ashabul Kahfi. Berarti Yahudi tahu nggak? Nah, dari mana? Bisa jadi dari kitab mereka, dari kitab Taurat. Jika itu memang benar ada dalam kitab Taurat, walaupun kita nggak ngecek ya, berarti kan kejadiannya sudah ada sebelum Taurat diturunkan. Maka kita bisa memprediksi kejadian itu bisa jadi sebelum Musa alaihissalam. Baik. Selanjutnya, ada satu fenomena tentang orang musyrikin takut kualat karena riba. Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum, salah satu tokoh dari Bani Makhzum. Bani Makhzum termasuk di antara suku terhormat di kalangan suku Quraisy. Saingannya suku siapa? Bani Hashim. Siapakah nama penjahat dari Bani Makhzum? Abu Jahal Al-Makhzumi. Siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah. Dan mereka penjahat-penjahat besar yang sangat memusuhi Nabi SAW. Rata-rata dari Bani Makhzum. Tayyib. Nah, pada saat Ka'bah itu roboh, orang musyrikin mereka mengumpulkan dana untuk renovasi. Namun ada pengumuman yang disampaikan oleh Abu Wahab ini. Bagaimana kriteria dana yang boleh diterima? Kata Abu Wahab, ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa tayyiba. Wahai orang Quraisy, janganlah kalian melibatkan dana untuk renovasi Ka'bah illa tayyiba, kecuali yang halal. Tidak boleh dari hasil upah pelacuran, jual beli riba, atau kedoliman kepada siapapun. Masya Allah. Jadi karena ini adalah bangunan yang sangat dimuliakan, walaupun mereka itu orang musyrik, tapi secara naluri mereka tahu riba itu haram. Apakah orang Quraisy baca Taurat? Tidak. Mereka adalah ummiyun yang nggak ngerti isi kitab. Terus kenapa ketika mereka renovasi Ka'bah kok sampai nggak boleh ada riba di situ? Naluri mereka memahami riba itu kejahatan. Makanya mereka tidak mau melibatkan dana riba untuk pembangunan Ka'bah. Apa pengaruhnya, Pak, ketika mereka tidak melibatkan dana seperti ini? Biayanya kurang, sehingga Ka'bah dibangun tidak seperti kondisi semula. Sehingga yang terjadi gimana? Hijri Ismail yang tidak ditinggikan tadi, karena mereka kekurangan biaya. Tayyib. Kemudian kita beralih ke praktek riba jahiliyah. Zaid bin Aslam pernah bercerita tentang skema riba jahiliyah. Karena riba fil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah adalah seseorang atau si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika sudah jatuh tempo, maka si B mengatakan kepada si A, taqdi am turbi, kau lunasi sekarang atau kalau enggak kasih tambahan. Fa'in qadha, kalau dia lunasi sekarang, akhadha, maka diambil sesuai nilai utang, 0% bunga. 0% bunga. Wa illa, tapi kalau dia tidak lunasi ketika itu sehingga telat, zadahu fi haqqi, kena penalti, ada tambahan bunganya. Wa akhara anhu fil ajal, dan pembayarannya ditunda. Baik. Berarti kalau kayak gini jemaah, ada kredit card 0% bunga, dan di situ ada penalti jika telat. Udah? Tapi Anda menjamin saya akan bayar sebelum jatuh tempo. Saya akan bayar sebelum jatuh tempo, biar tidak kena penalti.
Menurut Anda ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Kan dia nggak kena penalti. Dia menyepakati akad. Jadi di sini ada akad, ada konsekuensi akad, atau boleh saya sebut dampak dari akad. Ya, dampak akad. Di sini akadnya riba dan dampaknya bayar riba. Dampaknya bayar riba. Mungkin Anda bisa menghindari yang kedua ini. Saya nggak kena kok Pak. Saya jamin, saya selalu komitmen untuk bayar tepat waktu. Sehingga di posisi dampaknya ini Anda nggak dapat. Tapi kan Anda sudah melakukan akad. Maka mengambil kredit card, walaupun Anda berkomitmen, saya tidak akan membayar penalti. Caranya adalah selalu tepat waktu untuk top up. Memang Anda tidak terkena dampaknya, tapi Anda sudah melakukan akadnya. Dan dosanya di mana? Di akad, menyepakati klausul riba. Baik. Pertanyaan. Kasus ya. Ada PLN pasca bayar. Pasca bayar. Sudah? Dimana orang pakai dulu, bayar belakangan. Dulu kan kayak gitu Pak ya. Kalau sekarang rata-rata kan prabayar ya. Nah di sini ada klausul, jika telat bayar maka kena denda. Anggaplah 10% dari nilai tagihan. Pertanyaannya, kita kan mau nggak mau, karena harus menggunakan fasilitas itu, mau tidak mau ya kita menyepakati ini. Kira-kira dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Misalnya fasilitas komunikasi pasca bayar ya, pakai dulu, nanti bayar belakangan. Tapi kalau kamu telat bayar melebihi tanggal sekian, kena denda. Nah, karena yang tersedia hanya itu, mau nggak mau kita sepakat. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Darurat. Tanpa listrik mati. Nggak ada pilihan. Hah? Pakai diesel. Masih ada solusi yang lain. Baik. Ini yang disebut dengan akad id'an. Akad id'an. Apa itu Pak akad id'an? Akad di mana semua klausulnya sepihak. Dan kita tidak punya wewenang untuk menghindari. Bahkan sampai harganya pun nggak bisa tawar-menawar. Anda ngambil listrik kan nggak bisa. Saya tawar, saya mau beli borongan nih. Beli listrik borongan ya. Nawar sekian persen boleh nggak? Nggak bisa. Mereka sudah menetapkan semuanya. Tinggal pokoknya checklist setuju pasang. Kalau nggak setuju, ya tidak diinstal. Sudah? Namanya akad apa? Id'an. Baik. Lalu boleh nggak Pak kita mengikuti akad id'an yang di situ ada klausul bermasalah? Ya seperti salah satu contohnya adalah denda tadi, yang ini riba. Bukankah kredit card juga id'an Pak? Saat Anda ngambil kredit card, bisa nggak nawar? Nawar bisa nggak? Hah? Nggak ada. Mereka sudah punya SOP, sebenarnya sistem, Bapak tinggal checklist setuju, tanda tangan, selesai. Sudah? Sehingga di posisi itu Anda sama sekali tidak dilibatkan untuk mengatur misalnya waktu, batas, limit top up, kemudian penaltinya berapa persen. Anda tidak punya hak untuk mengatur di situ. Nah, berarti di situ ada sifatnya akad id'an.
kemudian yang kedua, ini dibutuhkan atau tidak? Dalam arti mendesak atau tidak? Nggak mendesak kok Pak. Kalau nggak mendesak, tinggalkan. Mendesak Pak, baik. Anda sudah punya poin yang kedua. Ini mendesak. Sudah? Nah, ketika di situ posisi Anda adalah mendesak, maka Bapak masih diizinkan dari sisi ada keterpaksaan. Poin ketiga. Poin yang ketiga. Mungkinkah dampaknya dihindari? Dampaknya dihindari. Anda jawab, mungkin. Caranya bayar tepat waktu. Kalau kita bayar tepat waktu, kita nggak kena denda. Sudah? Nah, jika dalam sebuah akad bermasalah, 3 ini ada, hukumnya boleh. Jika dalam sebuah akad bermasalah, 3 unsur ini ada, hukumnya boleh. 1, klausul bermasalah itu berasal dari pihak kedua yang kita tidak punya wewenang untuk menghapus atau mengaturnya. Yang kedua, sifatnya adalah kebutuhan pokok dan kita mendesak untuk mendapatkannya. Yang ketiga, memungkinkan dampaknya untuk dihindari. Nah, inilah yang mendasari munculnya fatwa kalau ada orang dari Timur Tengah kemudian dia menggunakan kredit card ke luar negeri, misalnya ke Eropa dan seterusnya, dia hanya bisa booking hotel, beli tiket pesawat dengan menggunakan jaringan kredit card. Nggak ada yang lain. Selain itu saya nggak bisa Pak. Nah, itu difatwakan boleh karena memenuhi 3 ini. Dia sifatnya idaan. Yang kedua, sangat dibutuhkan. Yang ketiga, memungkinkan untuk dihindari. Nah, ada salah satu di antara jamaah kalau nggak salah di Jakarta atau di Bandung. Beliau tanya ke saya, Pak, ada teman saya bilang ke saya ya. Jadi pada saat lagi santer-santernya anti riba, itu dia dites sama temannya. Anggaplah misalnya si A sama si B. Si A ini sudah ngaji, si B belum ngaji. Nah, si B itu bilang sama si A, kamu bilang kartu kredit itu haram. Terus dia buka Amazon. Dia buka Amazon.com. Terus dia tunjuk sebuah produk di situ. Nah, si B bilang, wahai A, belikan saya barang ini tanpa menggunakan kartu kredit. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus pakai kartu kredit. Nah, itu kan berarti kartu kredit boleh. Nah, kemudian si A tanya ke saya, itu jawabnya gimana? Coba tanya sama si B, dia butuh nggak buku itu? Enggak, ya sudah selesai. Oh, dia nggak butuh untuk belanja, ngapain harus dipaksakan? Sehingga sepanjang kita belum butuh untuk transaksi yang menggunakan kredit card, maka pada asalnya kita tidak harus, walaupun di tempat yang lain kita butuh. Tapi alasan butuh di tempat A tidak boleh dijadikan sebagai pembenar untuk di tempat B. Bisa dipahami insya Allah? Kondisi darurat itu ada di tempat A, tapi tidak darurat di tempat B. Bisa jadi mereka yang sering ke Eropa, sering ke Amerika, atau ke negara-negara yang hanya menerima jaringan transaksi keuangan melalui kredit card, dia sangat butuh itu. Tapi mungkin ini tidak berlaku bagi mereka yang tinggal di Salatiga atau di Boyolali atau pelosok Klaten ya. Kita lanjutkan. Riba jahiliyah tipe yang kedua. Qatadah pernah bercerita, inna riba ahlil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah adalah seseorang atau si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Ketika sudah tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda. Ini kalau dalam bahasa perbankan namanya restrukturisasi akad ya. Jadi posisi akad Bapak yang tidak bisa lanjut, dianggap akad itu dibatalkan, terus diulang akad berikutnya dengan tambahan bunga lebih panjang, tapi ada tambahannya. Jual beli rumah 5 tahun,
tapi Bapak nggak sanggup dengan cicilan 5 tahun yang besar. Dibuat restruk jadi 10 tahun dengan bunga yang lebih besar. Nah, itu masuk kategori riba jahiliyah. Oleh karena itulah dalam jual beli kredit, jika harga sudah disepakati, kemudian terjadi penundaan pembayaran, tidak boleh ada kenaikan harga. Kalau ada kenaikan harga, masuk riba jahiliyah. Wallahu alam. Udah sampai di sini aja ya, karena yang lain sudah pada ngantuk. Mungkin itu sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini mau langsung atau pakai WA? Langsung dulu. Yang tanya langsung boleh pulang duluan. Silahkan. Bagaimana dengan hukum asuransi? Bagaimana dengan hukum Asuransi. asuransi? Pada saat kita belanja kita dapat bonus poin seperti Avios, Seperti apa, Pak? seperti Miles. poin. Baik. Jadi tidak semua hadiah itu layak dicurigai ya. Ada sebagian orang yang setelah belajar masalah riba, akhirnya dia jadi sensitif sekali dengan yang namanya hadiah. Belanja ini dapat hadiah, dapat kupon, dapat ini, oh riba semuanya. Tetangganya mau ngasih hadiah, oh dicurigai riba juga. Sehingga jangan sampai gara-gara belajar masalah riba terus kita jadi curiga semua bentuk hadiah. Tidak semua hadiah itu statusnya riba. Nah, kapan sebuah hadiah itu berstatus riba? Mungkin Bapak bisa gunakan standar ini. Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riban." Semua utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Sudah? Berarti hadiah seperti apa yang berstatus sebagai riba? Hadiah karena latar belakang akad utang. Maka yang perlu dicurigai, yang perlu diwaspadai adalah hadiah yang timbul karena akad utang. Jadi selama tidak ada akad utang, adanya hadiah nggak jadi masalah. Sekarang coba Anda lihat fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang hadiah karena akad utang. Sini. Kalau ada orang yang memberikan hadiah disebabkan utangnya belum lunas, jadi Bapak misalnya ngutangi saudara di Indonesia senilai 10 juta misalnya. Nah, saat Bapak pulang kampung waktu lebaran, lalu saudara Bapak ngasih hadiah kaleng kongguan, isinya asli, Pak. Mohon maaf, saya belum bisa nyicil utang. Baik, pilihannya ditolak atau dihitung sebagai pelunasan. Pilihannya itu, hadiah itu ditolak atau dihitung sebagai pelunasan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal, lalu dia memberi hadiah yang banyak sekali kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Dia datang ke Bapak, mohon maaf Pak ya, saya belum bisa nyicil utang. Ini ada duren untuk Bapak. Diterima nggak? Hah? Duren. Di sini tidak ada. Di sini ada nggak? Di sini? Mahal, masya Allah. Nah itu Bapak tiba-tiba dikasih duren di sini, diterima. Nah ketika Bapak menerima itu, tanya berapa ini harga duren? Ya kemarin saya beli 100.000. Oh berarti utangmu dipotong 100.000. Itu yang dimaksud dijadikan sebagai cicilan pelunasan. Jadi hadiah boleh diterima tapi mengurangi nilai utang. Ini kalau ada kaitannya dengan utang, Pak ya. Nah, tapi kalau hadiahnya tidak ada kaitannya dengan utang,
ya tidak perlu dicurigai. Bapak belanja itu pakai utang nggak? Tidak. Maka Bapak belanja dapat kupon, dapat hadiah miles, dapat apapun, voucher dan seterusnya, insya Allah boleh diterima. Nah, sekarang bicara masalah asuransi. Sebenarnya asuransi ini di luar pembahasan riba, Pak. Ini lebih tepatnya gharar. Karena standarnya begini. Saat kita membayar sesuatu, maka di situ kita mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Ada keseimbangan seperti ini. Ada iwad, ada muawwad. Bahwa iwad dan muawwad harus selalu seimbang. Apa yang kita bayarkan diimbangi dengan apa yang kita terima. Sehingga kalau Anda misalnya beli sebotol air 1 real, Bapak bayar 1 real, dapat sebotol air. Iwatnya berapa? 1 real. Muawatnya yang mana? Air botol ini. Sudah? Dan keduanya harus jelas. Iwatnya jelas, muawatnya jelas. Begini, Pak. Kalau Bapak bayar misalnya 10 juta, ya, lalu dapat apa? Di situ Bapak dapat peluang pasar. Peluang itu jelas atau tidak? Peluang itu jelas atau tidak? Tidak. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Nah, kalau terjadi seperti ini, namanya gharar. Namanya gharar. Transaksi gharar itu ketika terjadi ketidakjelasan di salah satu objek akad. Baik. Premi asuransi. Saat kita bayar premi asuransi, sebenarnya apa sih yang kita dapatkan, Pak? Saat kita bayar premi asuransi, kita dapat apa, Pak? Jaminan kesehatan, jaminan resiko. Intinya jaminan resiko ya. Jaminan resiko. Kita mendapatkan jaminan resiko. Baik. Yang namanya resiko itu pasti atau tidak? Hah? Tidak. Bagaimana kalau sudah bayar tapi nggak pernah terkena resiko? Hah? Balik nggak duitnya? Hilang, hangus. Berarti rugi? Jadi misalnya asuransi kematian. Kalau mati, Bapak dapat 1 juta real. Betul sekali. Dalam setahun. Kalau mati nanti dikasih 1 juta real. Sudah? Baik. Kalau nggak mati-mati, misalnya rentang asuransinya selama 30 tahun. Selama 30 tahun Bapak bayar premi. Kalau Bapak mati dapat 1 juta real. Kalau nggak mati, hilang. Sudah? Ketika Anda ikut dan selama 30 tahun nggak mati-mati, itu untung atau rugi? Rugi. Rugi. Untung. Katanya hangus. Hangus tadi, preminya hangus. Nah, kita bicara asuransi kematian yang preminya hangus. Jadi tadi kan katanya premi hangus ya. Misalnya resiko kecelakaan ya. Resiko kecelakaan. Pakai uang rupiah saja ya, biar konversi saya gampang ya. Preminya 500 ya. Kecelakaan ringan 10 juta. Ringan 10 juta. Patah tulang 50 juta. Gegar otak 100 juta. Mati 500 juta. Pilih mana? Anda ikut 4 bulan
500, 2 juta ya. Mati. Dapat 500 juta. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Coba Bapak jawab dengan jujur. Bapak untung atau rugi? Modal Bapak 2 juta tadi ya. Waktu masih hidup Bapak keluarin 2 juta. Terus setelah Bapak mati dapat 500 juta. Untung atau rugi? Hah? Kayak Fir'aun. Hartanya utuh, orangnya mati. Baik. Yang untung siapa, Pak? Istrinya, Pak. Bisa dinikmati dengan suami yang baru. Makanya untuk menjamin kebahagiaan suami, asuransikan istrinya. Ada yang tanya, kenapa sih yang diasuransikan itu kok mesti yang laki-laki? Iya, Pak. Kan jarang ada asuransi kecelakaan, resiko kerja, dan yang perempuan jarang kok ya. Yang sering diasuransikan yang mana? Yang? Karena Bapak diharapkan cepat mati. Nah, model transaksi seperti ini kira-kira Bapak nilai apa, Pak? Nggak jelas, nggak nurut. Ada orang yang bilang, loh itu kan sebagai bagian dari ikhtiar. Riba juga ikhtiar kalau kayak gitu. Kalau haram, ikhtiar, semua itu ikhtiar. Cuman ikhtiar itu ada pilihan antara yang halal atau yang haram. Kamu jangan pilih yang haram kalau bicara ikhtiar. Orang jualan babi pun dia bisa bilang ikhtiar. Wallahu a'lam. Cuman mungkin bicara masalah asuransi rinciannya perlu banyak ya. Karena produk asuransi itu beragam. Dan secara kesimpulan bahwa asuransi bisa kita bagi menjadi 2. Ada asuransi yang goror, ada asuransi yang syar'i, sesuai syariah. Maksudnya tidak ada pelanggaran syariat. Nah, yang kita bahas tadi yang sifatnya terlarang, tentu saja asuransi yang goror. Yang syariah kayak apa, Pak? Ya, perlu agak detail untuk menjelaskan itu. Dan jika ada produk-produk seperti itu, ya perlu dibandingkan, betul nggak itu sudah sesuai syariat. Namun ada satu kesimpulan yang pernah disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah. Tapi saya tidak mendengar langsung. Saya dengar dari salah satu teman saya. Semua transaksi asuransi dengan pemerintah, insya Allah nggak bahaya. Semua transaksi asuransi dengan pemerintah nggak ada sisi gorornya. Karena pemerintah punya hak untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dan pemerintah punya hak untuk menarik biaya dari program itu, sehingga status asuransi syariah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu asuransi sosial, sifatnya gotong royong. Kalau di tempat kita seperti BPJS, ya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Cukup? Fadhal. Ada kasus 2 orang ini bisnis, yang satu bisnis kayak misalnya beli properti atau apa, yang satu membantu mencarikan Beli properti sama yang satunya mencarikan. jadi sering dapat komisi gitu, jual beli lah, beli atau jual juga. Tapi yang satu ini channelnya banyak, dia bantu mencarikan yang satu punya dana. Berjalannya waktu saat ada udah banyak bisnis yang berjalan, kemudian dia dapat komisi, ternyata di tengah jalan ada yang berubah, ada yang tidak jadi. Jadi yang komisinya sudah dikasih senilai misalnya 5 transaksi, ternyata yang satu atau yang 2 gagal gitu, berarti harus dikembalikan gitu. Qadarullah misalnya uangnya sudah terpakai, kemudian dia bilang nanti ketika saya ada uang saya akan kembalikan. Berjalannya waktu 5 tahun belum dikembalikan, kemudian baru mau dicicil setelah 5 tahun, Ustaz. Si broker nih ya, Ya, komisinya broker nih. Ya, komisinya broker. Setelah 5 tahun, kemudian yang punya uang bilang, wah, uang saya ini inflasinya udah, nilainya udah jauh dari yang tahun 5 tahun yang lalu, 2020, 2025 misalnya.
kemudian dia punya ide gimana kalau dikembalikan ke harga emas di tahun 2020. Ya. Jadi kamu sekarang kembalikan uang itu dengan sesuai harga emas di tahun 2020 saya dapat berapa, sekarang kamu kasih emas saya segitu. Itu ada riba nggak sih? Baik, masya Allah. Baik, tapi sebelumnya coba dibuka box makanannya bareng-bareng. biar suaranya bisa lebih seragam. Kelutak bareng-bareng berdua. Baik, berarti ini kaitannya dengan masalah bolehkah inflasi itu dijadikan sebagai faktor koreksi dalam transaksi utang. Nah, coba kita lihat ini. Pertama tentang inflasi yang dijamin. Nah, jadi ada pembahasan mengenai utang uang bayar emas. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah menjual onta di Baqi. Dan tidak semua wilayah Baqi di masa silam kuburan, Pak. Ada pasar, ada makam, dan ada perkampungan. Kemudian beliau jual dengan harga dinar, tapi pembelinya bawanya uang dirham. Ya sama seperti kita ya. Tertera di situ harganya real, tapi bayarnya pakai Jokowi. Kalau di Mekah Jokowi boleh, Prabowo boleh. Bayarnya pakai rupiah. Lalu beliau mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan hal ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ba'sa anta khudha bi si'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un. Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran selama kalian tidak berpisah sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai. Baik, kita jelaskan begini. Jadi pada asalnya utang dibayar dengan yang semisal. Ini hukum asal, Pak. Utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang dolar bayar dolar, utang real bayar real. Berarti utang rupiah bayar rupiah. Itu asalnya. Udah? Bolehkah utang itu dibayar dengan nilai atau dengan mata uang yang berbeda? Mata uang berbeda bisa mata uang negara atau bisa emas. Nah, jawabannya ini, bayar utang dengan mata uang atau emas, mata uang yang berbeda gitu ya, yang berbeda. Nah, di sini ada dua keadaan. Satu, jika disepakati dari awal, disepakati dari awal, ini hukumnya riba nasi'ah. Contoh, utang real di Qatar. Nanti kalau sampai Jakarta tak kembalikan pakai rupiah ya. Oke, deal. Utang misalnya 1.000 real. Nanti kalau sudah sampai di Indonesia pas musim liburan tak kembalikan pakai rupiah. Tapi nanti saat liburan bisa selisih misalnya 2-3 bulan. Maka itu statusnya riba nasi'ah. Kok bisa, Pak? Karena hakikatnya IDR ditukar dengan QAR. Nah, ketika penukaran ini berarti harus tunai. Syaratnya apa? Tunai. Yadan biyadin. Ini sekarang. Yang ini 3 bulan. Jadinya tidak tunai. Maka ini masuk apa? Riba nasi'ah. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kedua, jika tidak disepakati di awal. Jika tidak disepakati di awal. Jadi saat utang pertama dia utang rupiah bayar rupiah, utang real nanti akan dibayar real. Dah?
Dilakukanlah utang real 1000 real Qatar. Nah, pada saat di Indonesia A dan B ini ketemu. Nah, kebetulan si B ini lagi butuh duit. Terus dia bilang sama si A, kemarin kan kamu punya utang ke saya 1000 real. Bisa nggak dibayar sekarang? Wah, saya nggak bawa real sekarang. Nah, saya juga nggak butuh real, saya butuhnya rupiah. Pas ketika itu. Boleh atau tidak? Tidak disepakati di awal. Namun saat penagihan dibayar dengan mata uang berbeda. Jawabannya boleh, tapi lunas. Boleh, tapi syaratnya harus lunas. Sudah? Sehingga dalam kondisi ini, jika dia mau bayar pakai mata uang berbeda, tadi kan 1000 real Qatar, berapa kira-kira konversinya kalau rupiah? 4,5 juta ya, 4,5 juta. 1000 dibayar 4,5 juta. Langsung dia transfer 4,5 juta cash tunai. Boleh. Sudah tidak lagi meninggalkan sisa. Yang itu yang disarankan Nabi SAW di sini. Malam yataftariqa wa bainakum syai'. Selama kalian ketika berpisah sudah tidak ada lagi yang tersisa. Ini harganya 10 dinar. Dibayar pakai dirham. Nah, kalau dibayar separuh dulu, sisa dirhamnya nanti riba. Tapi kalau langsung tunai cash, sudah nggak meninggalkan sisa pembayaran, boleh. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kalau seperti ini, ya, gimana kalau kamu bayar pakai emas? Boleh, tapi cash. Berapa kalau dikonversi ke emas? Ya sekian, langsung dibayar sekian emas. Plek. Bisa. Tapi kalau cicil tidak bisa. Nanti jadinya riba nasiah. Begitu? Nah. Hanya saja berkaitan dengan masalah inflasi, para ulama memberikan toleransi jika terjadi hiperinflasi. Nah, hiperinflasi ini standarnya adalah ketika nilai inflasinya melebihi 30%. Sehingga penurunan mata uang Anda turun sampai 1/3 ke bawah. Sebenarnya bukan 30 ya. Mungkin lebih tepatnya 1/3. 1/3 nilai. Kenapa Pak angka 1/3? Mengacu kepada sabda Nabi SAW, wathuluthu kathir. 1/3 itu sudah banyak. Ketika disebut sudah banyak, berarti penurunan 1/3 ke atas itu nilainya banyak yang berkurang, dan itu akan merugikan yang punya utang. Allah memberikan solusi berkaitan dengan masalah riba di surat Al-Baqarah. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Al-Baqarah ayat 279. Kalian berhak mendapatkan senilai harta pokok kalian, la tadlimun wa la tudlamun. Tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kalau pakai uang masa silam, rugi yang ngasih utang. Dan bisa jadi sebaliknya, ketika menggunakan nilai yang terlalu tinggi, rugi yang membawa utang, orang yang berutang. Contoh ya, ini terjadi pada saudaranya nenek saya, bibinya bapak saya. Transaksi rumah tahun 70 berapa? Mungkin 76 atau 77. Dilunasi 2016. Berapa tahun tuh? Jadi saya sudah punya anak sekian. Pada waktu itu bapak ibu saya masih kecil-kecil. Mereka bertransaksi jual beli rumah bibi bapak saya ini tahun 70 sekian, dilunasi 2016. Itu sampai terjadi sengketa. Kurang bayarnya hanya tinggal 30.000. 2016 keluarga ini, bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya
mau bayari 30.000. Karena dulu utangnya tinggal 30.000. Mau dilunasi kekurangan bayarnya 30.000. Kira-kira yang nangis yang mana, Pak? Hah? Hah? Baik. Berarti kalau dia bayar 30.000, yang didolimi yang mana? Yang memberi utang. Dia didolimi. Duit dia hilang nilai, 30.000 buat apa? 2016. Akhirnya sempat terjadi sedikit sengketa dan mereka membuat kesepakatan dikonversi ke emas. Nah, caranya gimana? Emas tahun dulu, tahun 70-an itu 30.000 dapat berapa gram emas. Nah, karena inilah yang bisa dijadikan sebagai acuan standar agar tidak mendolimi atau didolimi. La tadlimuna wa la tudlamu. Wallahu a'lam. Kalau yang ini pemanggilan tadi kayak 5 tahun Ustaz, itu gimana Ustaz? 5 Apakah sudah sampai hiperinflasi 30%? Kalau belum, ya seharusnya dia tidak boleh minta kelebihan tadi. Ya, tapi kan nilai saya jadi berkurang uangnya. Itulah resiko orang yang memberi utang ke orang lain dan dia digantikan pahala. Karena dulu misalnya utangnya sejuta, 1 gram, sekarang orangnya kalau mau bayar utang harus beli logam dia 1 gram itu 2 juta. Iya. Kayak double Ustaz. Jadi bisa dibilang ini kayak zolim juga gitu Ustaz, harus dibatalin atau gimana Ustaz? Kalau Ya, standarnya jangan mengacu kepada yang kenaikannya tinggi. Kalau mengacu kepada kenaikannya tinggi, oh dulu Bitcoin harganya sekian, sekarang jadi sekian miliar. Wah, nggak kuat itu kalau pakai standar Bitcoin ya. Baik. Sehingga lihat angka inflasi secara umum. Makanya kenapa memberi utang bernilai pahala sedekah? Kenapa, Pak? Karena ada resiko. Sehingga Bapak misalnya, Pak, didatangi orang yang dia mau utang ke Bapak tapi nggak jelas. Kemungkinan besar duit itu nggak dikembalikan. Anda pilih mana? Memberi utang atau bersedekah? Anda pilih mana? Daripada saya ngasih utang kamu nih, tak kasih uang 500.000 udah, gak usah dikembalikan. Bapak akan lebih milih apa? Lebih ringan. Bapak nggak mikir, Bapak tidak punya ketergantungan batin kapan dikembalikan, karena dilepas, selesai. Tapi kalau Anda ngasih utang, butuh utang berapa? 5 juta. Ini tak kasih 5 juta, kepikiran. Makanya kenapa utang pahalanya, memberi utang pahalanya sama dengan sedekah? Karena tadi resikonya besar. Wallahu a'lam. Di sini kredit card bank syariah harus dibayar lunas setiap bulannya. Misal pemakaian 10.000 real. Di akhir bulan wajib 10.000 real. Kalau di rekening bank hanya ada 8.000, maka di bulan depan akan langsung dipotong 2.000 ketika kita gajian. Bagaimana hukum semacam ini? Ada penaltinya enggak? Kalau enggak ada, walhamdulillah. Ini baik hati sekali, Bang. Kalau enggak ada ya. Sehingga yang bermasalah tadi adalah dari sisi keberadaan penalti. Apakah keadaan di tanah air yang carut-marut, jalan macet, semakin parah di mana-mana, utang negara membengkak walaupun pajak semakin meningkat, kemudian banyak korupsi di mana-mana, rakyat dan pemimpin saling benci. Apakah bisa jadi azab hukuman karena riba? Tapi di sisi lain negara Swiss yang menjadi pusat perbankan nampak seperti sejahtera dan damai, seperti jarang mendengar carut-marut di sana. Padahal mungkin praktek riba lebih parah di Indonesia. Bagaimana mencermati hal ini? Walanudhiqannahum adzabal adna dunal adzabil akbar la'allahum ilaihi yarji'un. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada hambanya azab yang lebih ringan. Adzabul adna, coba gimana di surat apa itu, Ustaz? Di surat As-Sajdah ayat 21, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami akan memberikan kepada manusia azab yang lebih ringan sebelum azab yang besar.
la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka sadar. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada pelanggaran yang dialami oleh orang muslim ketika di dunia, yang itu tidak Allah berikan kepada non muslim. Ini non muslim banyak maksiat tapi hidupnya sejahtera. Ini yang muslim mungkin dia punya maksiat tapi tidak lebih parah dibandingkan non muslim, tapi hidupnya baik-baik saja. Gimana itu, Pak? Ya nggak perlu heran. Bagian dari kasih sayang Allah. Terkadang Allah segerakan azab itu di dunia dengan yang lebih ringan, sehingga menghapus sebagian dosa mereka, dan ada di antara mereka yang kemudian bertobat kembali kepada Allah dan seterusnya, sebelum terjadi azab yang lebih besar. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Ini ada pertanyaan ada. Kalau sudah terjebak riba, misalnya pinjaman rumah, dan sekarang sudah paham tentang riba, serta berniat melunasinya, apakah tetap berdosa terkait riba yang terjadi? Ada tobat, ada konsekuensi tobat. Ketika orang bertobat, maka dia menghapus kesalahan yang dia lakukan. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat seperti dia tidak punya dosa. Cuman ada konsekuensi tobat. Bisa nggak dia berusaha untuk menghindari konsekuensi tobat tersebut? Bisa, Pak. Kalau bisa, lakukan. Sudah? Apa konsekuensi tobat dari cicilan riba tadi? Cicilan riba itu rumusnya apa, Pak? Pokok plus bunga. Yang namanya cicilan riba ya, itu rumusnya pokok plus bunga, kan gini ya. Bunga ini diterjemahkan riba ini. Sudah? Kalau seperti ini dan ini dilakukan tiap bulan, berarti dia bayar riba tiap bulan. Bulan ini bayar riba, bulan depan bayar riba. Itu kan sama dengan mengulang dosa besar. Sama dengan mengulang dosa besar. Begitu ya. Dan setelah dia tahu bahwasanya itu adalah dosa besar, ya sudahlah, daripada berulang-ulang terus, tak tutup. Nah, begitu ditutup, tinggal sekali saja dia melakukan itu, besoknya sudah tidak lagi. Itu akan lebih ringan. Maka kenapa diajarkan agar bagi mereka yang punya transaksi riba belum selesai untuk segera diselesaikan. Posisi dia adalah sebagai pemberi riba, bukan penerima riba. Namun ditekankan agar sekali bayar tutup, agar apa? Dia tidak mengulang praktek dosa besar. Karena memberi makan riba hukumnya apa? Dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Jabir, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. 5 orang yang dilaknat oleh Nabi SAW karena riba, yang makan riba dan yang memberi riba. Orang kedua ini nasabah yang ngasih bunga tadi. Nah, kalau ini tiap bulan diulang, berarti bulan pertama dia dilaknat, bulan kedua datangi laknat lagi, bulan ketiga dilaknat lagi. Maka selesaikan, cut off, selesai. Dan bisa jadi dia bisa menawar ke bank untuk menurunkan nilai bunga jika dia segera melunasi. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukup, Pak ya? Sampai jam berapa kita? Hah? Sekuatnya, jamaahnya nggak kuat. Jauh-jauh misalnya ya. Kita berada di ujung ini. Mau tambah lagi ya? Tambah lagi sini. Saya menyewakan akomodasi pribadi di online hosting seperti booking.com atau Traveloka. Tamu memesan di website, lalu pembayaran saya terima dari website tersebut setelah dipotong fee. Hukumnya gimana? Jawabannya boleh.
Karena kan dia punya hak untuk mendapatkan fee. Bapak misalnya punya rumah yang dikontrakkan atau punya homestay harian, ditaruh di aplikasi tadi ya. Berarti Anda menggunakan layanan siapa? Pemilik aplikasi. Lalu pemilik layanan ini minta fee boleh? Boleh. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau tamu menggunakan kredit card? Anda tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab Anda adalah menyediakan layanan jasa mubah. Bagaimana cara dia bayar bukan urusan Anda. Bagaimana cara dia bayar bukan urusan kita. Karena ketika jasa kita sudah digunakan, kita punya hak untuk apa? Dibayar. Begitu? Nah, ada satu riwayat Abu Musa al-Asy'ari ketika beliau menjadi gubernur, beliau menarik jizyah dari orang-orang ahli kitab. Datanglah ahli kitab yang bayar jizyahnya pakai khomer, karena dia nggak punya barang yang lain, tidak punya harta yang bisa dipakai bayar selain barang dagangan dia, yaitu khomer. Akhirnya karena nggak punya yang lain, ada dua pilihan: jizyah ditolak atau diterima tapi bentuknya benda haram, khomer. Abu Musa tidak bisa membuat keputusan. Beliau mengirim surat ke Amirul Mukminin untuk kasus seperti ini. Maka Umar memberikan jawaban, minta kepada dia, ahli kitab tadi, untuk menjual khomernya, hasil dari penjual khomernya pakai bayar jizyah. Kaum muslimin ketika bertransaksi dengan non muslim atau dengan siapapun, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa? Bagaimana cara non muslim ini dapat harta. Selama harta itu didapatkan dengan cara saling ridho, bukan cara dolim ya. Kalau hasil maling dipakai bayar dan kita tahu ini hasil maling ya, jangan diterima, itu dolim. Hasil korupsi dipakai bayar, Anda jangan terima, itu dolim. Tapi selama didapatkan dengan cara saling ridho, kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan dia, dan kita berhak untuk mendapatkan bayaran tadi. Wallahu a'lam. Menyambung kalau tadi masalah properti yang bisa disewakan oleh online, apalagi yang sifatnya harian. Jikalau yang menyewa itu kita tidak tahu, mereka melakukan kegiatan maksiat di properti kita, apa kita dapat dosa karena memberikan fasilitas untuk orang? Karena kita tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu gimana? Jadi kita menyewakan aneka fasilitas penginapan ya. Kita nggak tahu ternyata penggunanya bermaksiat di situ. Apakah kita berdosa? Ya kalau kita nggak tahu ya nggak berdosa. Kecuali ketika potensinya besar. Misalnya kita seperti sengaja memberikan fasilitas untuk itu. Di sini Pak, 90% tamu yang ada ya untuk itu. 90% ya. Di beberapa titik tertentu ya, itu rata-rata terkenal dengan tempat-tempat kayak gitu. Kalau orang Jogja mesti tahu yang namanya pasar kembang, Masya Allah. Nyari apa Pak? Bunga. Nyari bunga. Iya. Ada seorang lelaki berpakaian bagus, necis, tanya istrinya, kemana Pak? Sarkem, pasar kembang. Ngapain? Saya sering ke Sarkem, karena pintu selatan stasiun Jogja itu di Sarkem. Nah orang kalau mau naik kereta bandara itu harus lewat Sarkem. Nama itu ma'ruf dengan identitas yang miring. Nah terus gimana Pak kalau kayak gitu? Kalau emang sengaja Anda sediakan penginapan di situ, padahal itu sudah jadi tempat umum orang kalau mau mesum ya di situ, ya jelas nggak boleh. Tapi kalau Anda sediakan tempat yang hukum asalnya mubah dan Anda jaga dengan baik, kok bocor 1-2 di luar tanggung jawab. Wallahu a'lam. Baik. Tadi ada info apa tadi? Dari petugas? Ada, aman ya. Pak Ustadz mau nanya Pak, misalnya kita main saham, hari ini kita beli, besok karena harganya naik kita jual, apa itu dibolehkan atau tidak? Ya ini Masya Allah. Atau enaknya gimana ya?
tema-tema kayak gini memang berkembang ya, dan ada banyak sekali turunan berkaitan dengan masalah aneka kasus muamalah di masyarakat kita. Tidak semuanya ada kaitannya dengan riba. Cuman kalau Bapak mau bahas itu ya dijawab global mungkin kurang tepat, dia detail butuh waktu yang panjang. Jadi enaknya gimana? Di waktu yang lain aja ya. Nah, di waktu yang lain. Coba kita cari kira-kira yang kasusnya lebih ringan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk gratis ongkir GoPay, ShopeePay, termasuk riba atau tidak? Bagaimana dengan privilege dengan menjadi VIP marketplace, member VIP marketplace? Nah, ini sempat dipermasalahkan ya. Terkait pembayaran GoPay atau yang lainnya. Di sini kan top up dulu Pak, sehingga Anda punya saldo mengendap yang tersimpan di aplikasi tersebut. Dah? Lalu ini dipakai bayar. Ada beberapa kemungkinan bayarnya semuanya sama, dapat diskon semuanya. Misalnya diskon kemerdekaan 10%. Mau bayar pakai GoPay, mau cash, mau transfer bank, semuanya sama. Nah, berarti kan tidak ada bedanya antara yang metode 1, metode 2. Insya Allah tidak ada masalah. Anda bebas bayar. Yang kedua, dibedain. Yang bayar pakai GoPay di sini diskon, khusus pakai GoPay. Pokoknya kalau bayarnya pakai GoPay ada diskon. Kalau nggak pakai GoPay nggak ada diskon. Nah, ketika dikhususkan seperti ini, kembali kepada masalah akad dalam top up ini apa? Nah, disinilah muncul perbedaan. Kurang lebih dari sekian banyak perbedaan, pendapat yang lebih kuat ada 3. 1, akadnya adalah wadiah. Jadi saat orang top up, statusnya itu titip uang, wadiah. Nah, karena tidak melibatkan utang, wadiah kan bukan utang Pak ya. Berarti ada hadiah, tidak ada hadiah, ada diskon, nggak ada diskon, nggak ngefek. Bukan termasuk riba. 2, akadnya adalah sarf. Di situ sarf itu artinya tukar menukar uang dengan uang. Di situ terjadi pertukaran uang kartal ditukar dengan uang digital. Begini. Nah, karena akadnya adalah akad sarf, bukan akad utang, ada hadiah nggak ada hadiah, tidak memberikan pengaruh. Yang ketiga, akadnya adalah utang. Bahwa top up itu sama dengan Anda memberi utang ke provider. Lalu Anda akan tagih utang itu saat Anda belanja. Dari situ Anda dapat diskon. Kembali kepada kaidah tadi. Pokoknya kalau namanya utang lalu menghasilkan apa Pak? Keuntungan, maka status keuntungan itu riba. Sebagaimana kaidah sahabat Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kata kuncinya utang. Berarti ketika akadnya adalah akad utang, maka di sini diskon berstatus riba. Di Indonesia perbedaan 3 ini sampai sekarang belum hilang. Ini pendapat Ustadz Fulan, ini pendapat Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, masing-masing masih bertahan sesuai dengan sedia kala. Dan kita nggak perlu ribut karena ini masuk kategori perbedaan atas latar belakang ijtihad. Mereka semuanya tidak punya kepentingan, namun karena murni ijtihad masing-masing. Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad itu lebih memilih itu wadiah, makanya beliau membolehkan diskon. Termasuk kalau nggak salah adalah Ustadz Dzulqarnain ya. Ustadz Muhammad Abduh lebih memilih itu sarf. Ustadz Arifin Badri kalau belum berubah, dan juga Ustadz Irwandi, beliau lebih cenderung pada utang. Makanya diskon tadi dilarang. Dengan catatan hanya harga pakai aplikasi dompet digital yang punya diskon.
Tapi kalau harganya semuanya seragam, mau pakai metode bayar apapun, diskon. Nah, itu beda lagi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekarang sudah jam 9:30 lebih 2 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat.